صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سن ومأمول وإلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وبالفتح يا فتح أجل تكرمنا وبالعلم نور يا عليم عقولنا. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekh Ibn Athaillah arih nafsaka anit tadbiri, istirahatkan dirimu daripada mikir bab rezeki, berapa banyak tentang rezeki gua, sampai mikir itu menimbulkan gerak yang geraknya itu melupakan kewajiban kita kepada Allah. Dipikirin kah gimana anak mau makan gimana, mau sekolah gimana. Istirahatin, jangan terlalu sibuk banget mikirin bab rezeki kayak gitu, sampai ninggalin sholat, ninggalin kewajiban. Fama koma bihi ghairuka, dan apa-apa yang sudah dilakukan oleh selainmu, artinya itu udah ada yang ngatur. Allah yang ngatur. La takum bihi li nafsik, kamu jangan ikut ngatur-ngatur. Rezeki kita seberapa itu Allah yang udah jamin. Itu semua kita. Mananya apa? Ente fokus sama kewajiban. Apa kewajibannya? Kewajiban jadi nafkah, fokus.
kewajiban ibadah, semuanya itu kan kewajiban. Jangan sampai oleh karena mikir-mikir, oleh karena dia nyari sesuatu yang emang udah dijamin sama Allah, sampai dia ninggalin perintah Allah. Jadi Islam bukan ngelarang kita usaha gitu. Usaha silakan usaha, tapi ya jangan terlalu lah sampai ninggalin kewajiban. Itu waktunya sholat, waktunya ngaji. Kan gimana sewa? Gak ada nih. Nanti ya kalau emang rezeki kita mah gak bakal kemana. Udah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitanya aja yang kadang-kadang ikut ngatur. Itu rezeki, jodoh. Apa sih sedih banget? Pacar gue dikawin orang nih. Emang bukan jodoh lu itu mah. Jodoh, itu. Emang bukan jodoh. Kalau emang itu jodoh mah nggak bakal kemana-mana. Laki-laki aja. Itu. Jadi kembali lagi, bukan kita kagak mikir, jangan terlalu arih nafsaka. Arih itu artinya senangkan dirimu, istirahatkan dirimu. Udah jangan sampai ngikut ngatur-ngatur apa yang udah diatur sama Allah. Ketika kita dapat perintah usaha, nyari nafkah, bismillah tawakaltu ala Allah, udah. Karena emang Allah udah garisin nih rezeki kita segini nih. Rezeki kita segitu tuh, rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak kemana-mana. Orang kafir aja dikasih rezeki, masa ya kita kagak. Itu buat jadi bahan renungan diri kita. Salah, keliru kalau ada orang memandang, oh ya tasawuf itu melarang kita usaha dong, melarang kita kerja dong. Keliru. Fadol, silahkan kita ngikutin sunnatullah. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Gitu. Toh kita lihat bagaimana kisah Siti Maryam habis kelahirin disuruh oyak gitu pohon kurma. Kok ada saya gitu? Itu rekam. Oh, kecilin aja. Ada di TikTok ya? Ada. Nah, TikTok ya. Balik lagi, Siti Maryam aja disuruh oyak gitu pohon korma, sebegitu kekernya pohon korma, tapi kok diperintah sama Allah oyakin tuh pohon korma. Apa maknanya? Ikhtiar, usaha. Kan secara logika segitu kekernya masa iya sih orang baru ngelahirin, baru persalinan, lagi lemes-lemesnya badan disuruh oyakin pohon korma. Ada apa tuh perintah? Laksanain urusan, hasil urusan Allah. Rezeki begitu juga, disuruh oyak diri kita, buat diri kita. Bismillah tawakaltu ala Allah. Yang ngojek, yang dagang, yang kerja, yang ngantor, yang ngajar. Urusan rezeki mah udah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente tinggal jemput doang itu rezeki udah dijamin sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada makhluk yang merayap di permukaan alam dunia kecuali Allah udah jamin rezekinya.
Misal rezeki kita misalnya 70.000 sehari, tapi kok ternyata saya megang 100.000, nggak bakal ketuker. Ternyata pulang dari kantor pala puyeng, palanya puyeng, dibeliin buat obat. Berapa? 30.000. Iya, 70 juga. Segitu. Makanya dikasih sehat pun bagian daripada rezeki. Gitu. Jangan dianggap kita sehat bukan rezeki. Rezeki pun gitu, kita alam pikiran kita yang namanya rezeki fulus. Yang namanya rezeki cuan. Yang namanya rezeki duit. Begitu. Lo gak punya duit ya? Iya, bukan berarti gak punya rezeki. Kita dikasih sehat juga rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Arih nafsaka anit tadbir. Sudah, jangan pikirin capek, terus mikir ntar gimana ya kalau gue kawin, gue punya anak, ntar gimana ya anak gue ntar bisa makan apa kagak ya, ntar gimana bini gue ya. Ke situ jauh banget mikirnya. Padahal Allah udah jamin. Kayak gitu. Rasa-rasa berat yang namanya bukit didaki, mudah didaki mah ternyata itu bukit ada di bawah telapak kaki. Rasa-rasa kayak berat dulu awal sebelum berumah tangga gitu. Tergimana anak gua, tergimana keluarga gua. Ternyata tahu-tahu begini. Allah udah jamin. Orang-orang jam 10 masih banyak dagangannya. Ini setengah 9 udah habis. Lontong habis, pastel habis. Tuh ternyata ya Allah, iya ya, hatta makhluk yang tidak berakal saja dijamin rezekinya mau. Lihat cicak nggak punya sayap, tahu-tahu ada laron mendekat, dimakan tuh sama cicak. Siapa yang kirim itu laron ke cicak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa iya kita kalah sama cicak? Ayam gitu juga. Pagi-pagi udah keluar. Kadang-kadang kita belum bangun, ayam udah bangun. Kukuruyuk. Pagi-pagi ada tabunan di ceker-cekerin itu. Ada ketemu cacing, alhamdulillah dibagi 2 sama anaknya. Hatta ayam dijamin rezeki. Apa kita mesti pusing-pusing mikirin apa yang udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya nanti bakal ketahuan ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka. Sungguh-sungguhmu pada sesuatu yang sudah dijamin sama Allah. Pala dibikin kaki, kaki dibikin pala, siang banting tulang. Ya Allah, ngebela-belain puasa kagak, sholat kagak.
bela-belain sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Wa taksiruka fima tuliba minka, sementara engkau teledor pada apa-apa yang diperintahkan kepadamu. Padahal surga mah kita gak dijamin sama Allah. Kagak. Gak ada tuh cerita ayat Al-Quran dijamin Faisal masuk surga. Enggak. Apa yang kagak dijamin? Kenapa ente kagak laksanain? Surga nggak dijamin, tapi Allah kasih iming-iming. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shaliati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira buat orang yang beriman dan beramal soleh. Tuh, iman amal soleh. Annalakum jannatin tajri min tahtihal anhar, buat mereka surga yang mengalir di bawahnya berbagai macam sungai. Syaratnya kau bisa dapat surga apa? Amanu, kau beriman. Iman yang bagaimana? Iman yang sampai kepada akhir hayatmu tetap melekat keimanan dalam hatimu. Akidahmu nempel terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh. Maka pertahanin keimanan itu, jangan didiemin. Iman itu emang anugerah dari Allah, tapi kudu dijaga, dirawat, disiram, dipupuk supaya tetap terus subur ada di dalam hati kita. Tidak kering kerontang, apalagi tidak mati itu iman dalam hati kita. Jaga benar-benar. Fakum minal imani fi mazidi wa fi sofa'il qalbi dzat tajdidi. Hendaklah imanmu kian hari kian waktu semakin bertambah. Ketika iman bertambah, hati jadi bersih. Ketika hati bersih, apa yang kau lihat indah, burat takdir dari Allah. Betapapun pahit kau rasakan, yakin dan percaya apa yang datang dari Allah selalu baik, walaupun kata nafsu kita bertolak belakang. Dikasih lapar, ternyata manfaat lapar apa? Kita nggak bisa nikmatin bagaimana enaknya nasi kalau belum pernah ngerasain lapar. Gitu. Dikasih miskin, begitu pula kita nggak bisa ngerasain enaknya punya duit kalau nggak dikasih miskin dulu. Begitu pula dikasih sakit, nggak bakal kita ngerasain enaknya sehat kalau belum pernah ngerasain sakit. Oh iya. Tambahin iman, jangan didiemin aja. Disiram pakai ilmu, dipupuk pakai ibadah. Apalagi wa amilus sholihat, amal soleh. Pengen dapat apa? Pengen surga, pengen jadi orang berhasil. Bicara amal soleh, tidak akan dijadikan suatu amal-amal soleh kalau tidak memenuhi dua syarat. Satu, benar. Dua, ikhlas karena Allah. Amal tuh begitu jadi amal soleh. Pertanyaannya, amal kita udah benar apa belum? Isinya amal, sholat kita udah benar apa belum? Puasa kita udah benar apa belum? Berumah tangga kita udah benar apa belum? Tanya sama diri kita, udah benar apa belum? Bicara masalah benar kagaknya, bicara masalah fikih. Bicara masalah jadinya, bicara masalah tauhid. Bicara masalah diterimanya, bicara masalah tasawuf. Maka wajib bagi kita menguasai dan memahami daripada ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Gimana supaya benar, ikhlas karena Allah. Ikhlas doang tapi nggak benar, ya nggak bakal diterima sama Allah. Gue ikhlas banget ya sembahyang, gue ikhlas banget. Iya, ikhlas banget. Tapi pakai kopiah masih nutupin jidat. Gitu. Gue udah ikhlas banget, tapi sujud nggak bener anggota sujudnya. Niat kagak tahu bagaimana niatnya. Tetap butuh itu yang namanya benar, butuh yang namanya ikhlas karena Allah.
Tuh begitu. Mesti kita kejar itu yang namanya surganya Allah. Mesti kita kejar itu kebahagiaan. Karena emang gak dijamin kecuali buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tuh kejar yang namanya surganya Allah. Kejar yang namanya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diem aja, jangan ngejedok aja di dalam. Keluar. Buat apa? Buat meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dah Pak Ustadz, saya mah tuh sibuk, nggak sempat ngaji. Oh, tinggal buka TikTok. Ya, liatin kita. Oh iya, nambah apa? Nambah yang namanya wawasan. Masih mending, masih mau dengerin. Teknologi sekarang udah hebat banget kan. Iya, pertanyaannya gedean mana pahalanya? Yang nonton di TikTok sama yang hadir ke sini gedean mana pahalanya? Hadir. Iyalah. Juga nonton juga. Iya, Ustaz, iya Ya hadir yang nonton juga gitu. Subhanallah. Oke, ingat dulu ada pertanyaan sama Allah yarham Alim Syafi'i Hadami. Kalau kita ini dengerin ceramah di radio, apakah itu sudah termasuk menuntut ilmu? Kata Mu'alim, itu mah bukan nuntut ilmu, ketiban ilmu. Bukan nuntut ilmu, ketiban ilmu. Bahkan di dalam bab adab begitu. Kira-kira yang mana yang pantas, gayung nyamperin tempayan apa tempayan nyamperin gayung? Gayung nyamperin tempayan. Dari situ kita udah bisa memahami. Betapapun mungkin ada kebaikannya, iya, alhamdulillah. Ya, daripada yang kagak lihat sama sekali, masih mending bicara masalah masih mending. Maka kalau orang udah mati-matian mikir rezeki sampai lupa kewajiban, nah ini menunjukkan apa? Buta mata hatinya. Hatinya buta, nggak bisa lihat sebegitu Allah udah hamparkan banyak kebaikan. Sebegitu Allah udah kasih banyak nikmat ke diri kita. Ngapa kita nggak sadar-sadar? Ngapa kita nggak ngeh-ngeh? Makanya disindir di dalam bahasa Al-Quran, afala ta'qilun. Apa kamu kagak mikir ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, bahwa toh ternyata tidak ada yang gratis dari apa yang kita lakukan. Keburukan, kebaikan pasti ada balasannya. Pikirin, kita tuh nggak ada jaminan seperti apa yang dijaminkan oleh Rasul. Dijaminkan kepada Rasul, yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambik, dosamu dulu, sekarang ataupun yang akan datang diampuni sama Allah. Kita mah kagak. Nah, usahain begitu. Apa yang diperintah sama Allah, usahain, kerjain. Isinya perintah Allah apa aja, mau berbentuk yang ritual ataupun yang berbentuk sosial. Bener ibadah kita secara ritual, sholat, puasa, ritual antara kita sama Allah. Ada yang sosial, kita mau orang tua gimana, itu diperintah sama Allah, kudu bakti sama orang tua. Belum dikatakan seorang yang soleh kalau dia hanya mengandalkan ibadah ritual, rajin tahajud, sholat 5 waktu gak ketinggalan, tapi sama orang tua ngelawan, sama orang tua ngerongrong, tahu ngerongrong, sama orang tua nyakitin. Bukan dianggap orang yang soleh seperti itu.
Begitu pula sebaliknya, sama orang baik banget, sodakoh iya, kerja bakti iya, apalagi itu, sodakoh, pokoknya rajin sholatnya, rajin tahajudnya, baik sama orang, baik sama siapa-siapa, tapi sholat kagak, puasa kagak, nggak disebut orang yang soleh. Maka siapin diri kita, usahain setekah pola, sekuat tenaga, semaksimal mungkin, mumpung masih ada di alam dunia. Apa yang kita bisa lakuin, perintah Allah di mana saja kita berada, kerjain. Maka diluruskan, kita meluruskan pandangan sebagian orang, tasawuf itu melarang orang usaha. Enggak, fadol, ente mau usaha silakan. Tapi waktunya datang panggilan Allah, hayya 'alas shalah, salat jangan ditinggal. Ustaz, gimana tuh, saya nggak bisa langsung di awal waktu, jangan nggak jadi masalah, di tengah waktu nggak apa-apa, yang penting jangan tinggalin sholat. Itu yang paling penting tuh begitu. Cari itu yang namanya keredoan Allah. Dan Allah nggak nuntut setiap jam, setiap saat, setiap menit kudu sholat, kagak. Sholat juga 5 waktu. Satu kali sholat ada berapa jam kita sholat? Ada sejam? Kagak. Kali 5 30 menit. Oh, berarti kalau 5 waktu, satu waktu 10 menit. Berarti 5 waktu 50 menit. Kalau mau main satu waktu 35 menit. Oh, gitu. Hatam Quran. Masya Allah. Itu dia yang Allah minta. Dari 24 jam tuh ada sejam kita sembahyang. Kagak. Kalaupun digabungkan misalnya satu waktu 10 menit kali 5 50, nggak sampai sejam tuh. Apa iya yang ente kagak dijamin tapi ente tinggalin begitu aja. Sementara yang ente jamin, yang dijamin oleh Allah bab rezeki, ente mati-matian. Itu. Jadi bukan melarang orang usaha, bukan. Tapi silahkan antum usaha, tapi jangan tinggalin kewajib. Ini lurusin aja. Karena banyak pada orang, wah apaan tuh tasawuf, nyuruh orang kagak usaha, udah diem aja. Bukan begitu. Maka dalemin suatu ilmu, jangan langsung nanti gagal paham. Itu fadol silakan, yang antum usaha silakan, tapi jangan tinggalin kewajiban. Jangan sampai hati kita mati seperti matinya semut dalam tumpukan gula. Tuh, jadi di sini dibahas tentang banyak kekhawatiran masalah rezeki, kekhawatiran ntar gimana, nggak bisa ngasih makan anak, nggak bisa ngasih makan keluarga. Padahal Allah udah wanti-wanti, semua dijamin oleh Allah. Kami yang kasih rezeki, bukan kamu. Kayaknya dulu semut di zaman Nabi Sulaiman, ketika dikasih satu potong, dimasukin ke dalam botol, dimasukin nasi sepotong, nggak dihabisin. Kenapa nggak dihabisin? Kata Nabi Sulaiman ditanya ke itu semut, sebab yang ngasih engkau. Nah, kalau engkau kan manusia suka lupa. Iya, makanya aku makan sepotong buat ntar, takut ente lupa. Iya. Tapi kalau Allah nggak punya sifat lupa. Allah pasti kasih rezeki kita. Cuman hati-hati, jangan sampai salah paham. Yang namanya rezeki nggak harus duit. Duit kagak punya, lagi nggak punya duit. Tiba-tiba ada yang undang tahlil.
Pulang-pulang gua berkat rezeki bukan? Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dihitung-hitung nasi uduk tambah telur, tambah tahu, tambah daging dendeng. Udah berapa itu kalau di warteg? Ayam kayak sapi. Masih aja ngerutuk. Aduh, gue lagi bokeh nih. Masih aja kalau ya Allah, kenapa rezeki gue? Rokoknya belum ada kan. Kenapa? Dapat berkat rokoknya belum ada. Oh. Itu. Buat China. Nah, disitulah yang namanya bab keimanan perlu ada dalam diri kita. Iman menggiring kita pada satu keyakinan. Semakin tebal iman kita, semakin yakin kita. Makanya kalau ada orang masih ngeluh, itu menandakan imannya lagi down, imannya lagi turun. Kenapa iman turun? Yazid bit ta'at wa yanqus bil maksiat. Iman itu bisa nambah gara-gara taat dan bisa menurun gara-gara maksiat. Kayak Sayyidina Umar ketika timbul gonjang-ganjing, apa kata Sayyidina Umar? Maksiat apa yang kau lakukan? Tanya diri kita, nggak perlu nunjuk orang. So, ketika kita nunjuk orang, panjari nunjuk ke diri kita. Kalau bicara masalah ternyata masih kita suka ngegerutu, ngeresula, dongkol, itu menunjukkan iman kita lagi menurun, iman kita lagi down. Ada apa nih? Maka ketika sadar iman lagi menurun, jangan-jangan gua bikin dosa yang gua kagak sadar. Karena ada dosa yang kita sadari, ada dosa yang tidak kita sadari. Iya. Ada dosa yang disengaja, ada dosa yang kagak disengaja. Sama teman udah gak ketemu teman, ada 50 tahun, ada 25 tahun gak ketemu teman. Pas ketemu tiba-tiba main teblak aja. Mana aja sih puluhan tahun gak ketemu, dia teblak langsung belakangnya. Di belakang ada bisul. Kira-kira itu yang ditembak ketawa apa menjerit? Sakit gak? Sakit. Padahal maksud yang menembak apa? Kagak ada niat pengen nyakitin. Itu dosa yang kita gak sengaja. Awas hati-hati. Ada orang lagi bercanda, main ceng-cengan, ternyata yang dicengin lagi sakit hatinya. Coba. Ada dosa yang disengaja, ada yang kagak disengaja. Itu ya, jangan nunggu lebaran minta maaf sekarang. Laki sama bini tuh, orang tua sama anak, anak sama orang tua. Ya Allah ya Rabbi, itu sedikit bab rezeki tadi. Makanya kalau kita banyak-banyak istighfar, itu bisa bikin rezeki kita lancar. Kenapa kok bisa lancar? Iya, dosa diampuni, rezeki dilancarin sama Allah Subhanahu wa taala. Ada ayatnya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Allah kasih harta, Allah kasih rezeki berlimpah. Lewat apa? Istighfar. Nah, disitulah ya. Jadi Syekh Ibnu Athaillah ini menggiring kita supaya jangan banyak berpikir pada sesuatu yang dijamin oleh Allah berupa rezeki, tapi pikirin sama diri kita, bagaimana posisi kita di hadapan Allah, bagaimana diri kita, makom kita di hadapan Allah. Itu lihat sama diri kita. Kalau pengen tahu berapa dekatnya Allah dengan kita, tanya aja kita, udah berapa dekat kita dengan Allah. Kenapa? Allah selalu semakin dekat, Allah selalu lebih dekat.
Kita dekat ke Allah, misalnya sejengkal Allah sesiku, Allah kita sesiku, Allah sedepak. Makanya kalau pengen tahu seberapa dekat Allah dengan diri kita, tanya diri kita seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu ya pribadi kita sama Allah. Cuman ngerasa tanda-tandanya, tenang hatinya. Itu tanda-tandanya. Kalau tenang gimana? Iya. Kalau tenang gampang ngantuk. Gampang ngantuk, gampang tidur. Iya. Makanya kalau ada orang dikit-dikit tidur, itu awas, hati-hati. Lagi dekat sama Allah itu. Iya, jangan buruk sangka. Jangan-jangan wali min auliya illah. Ya, seorang kekasih di antara kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita sekalian. Ya, ayo yang usaha silahkan usaha, tapi jangan tinggalkan kewajiban. Ya, yang usaha silahkan usaha. Toh ternyata sukses seseorang ada perjuangan dan doa. Ente ikhtiarnya, ente usahanya, ente ngadoanya, senantiasa pengen diberkahi oleh Allah, ente usaha. Jangan tinggalkan kewajiban, karena itu akan melahirkan keberkahan dalam kehidupan kita. Itu akan melahirkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ya, segitu dulu dah ya. Jangan lama-lama. Habis hujan soalnya. Anginnya rada-rada ini nih. Ya Pak Deh, kita tauhid. La ilaha illallah.